Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 2412306444. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis artikel ilmiah berkaitan tentang pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Dalam artikel yaitu perancangan sistem informasi Desa Tomuan Holbung menggunakan metode waterfall. Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan sistem informasi Desa Tomuan Holbung adalah metode waterfall. Model waterfall adalah model yang paling banyak digunakan untuk tahap pengembangan. Model waterfall ini juga dikenal dengan nama model tradisional atau model klasik. Model air terjun atau waterfall sering juga disebut model sekuensial linear atau alur hidup klasik. Model air terjun ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Berikut adalah uraian dari tahapan-tahapan metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama, requirement. Pada tahap ini, pengembangan harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software informasi tersebut. Biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, informs dianalisis sehingga mendapatkan data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Yang kedua, desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu menspesifikkan kebutuhan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang ketiga, development. Development. Proses penulisan kode ada di tab ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum? Yang keempat, testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software akan sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Dan yang terakhir, maintenance. Maintenance adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Di samping itu dilakukan pula pemeliharaan yang termasuk perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, peringkatan jasa sistem sesuai kebutuhan baru. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang artikel yang menggunakan metode waterfall. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.